Ya, halo teman-teman semua, gue Iben dari Alternativa Project. Di sini gue bakal bantu teman-teman semua di program Taman Siswa gitu untuk paham dan juga ngerti sama materi-materi pada penalaran umum atau yang kita sering bilang PU. Nah, ini terutama terkait materi-materi penalaran kuantitatif kayak pola barisan, analitik kuantitatif, interpretasi data, dan juga materi lainnya yang punya kemungkinan untuk keluar di SNBT 2023. Ya, di video kali ini kita akan membahas materi pola barisan gitu. Mulai dari jenis-jenis polanya, contoh-contoh tiap polanya, hingga cara-cara yang nantinya akan memudahkan kalian gitu untuk ngejawab soal pola barisan ini, terutama saat seleksi nanti. Ya, pola barisan seperti yang kita tahu gitu dan juga pastinya udah kalian pelajarin mulai dari barisan aritmatika dan juga geometri pada SMA, di mana pola barisan sendiri terdiri dari U1 atau suku pertama yang disebut juga A. Kemudian ada U2 atau suku kedua yang didapatkan dari A plus B gitu. Kemudian juga ada U3 atau suku ketiga yang didapatkan dari A plus 2B. Serta suku-suku selanjutnya yang secara terus-menerus yang bisa kita hitung dengan persamaan UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Nah, ini untuk baris aritmatika. Kalau barisan geometri itu dengan persamaan UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ya, tapi bukan itu yang akan kita bahas di pola barisan ini gitu. Ya, pola barisan pada penalaran umum sendiri, dia berbeda dengan pola barisan yang barusan gue jelasin. Gitu. Pola barisan pada penalaran umum yaitu barisan angka yang memiliki pola-pola khusus gitu. Dimana pola-pola khusus di sini itu sangatlah beragam teman-teman. Mulai dari pola yang paling sederhana hingga pola yang paling rumit gitu, yang akan keluar di SNBT 2023 nanti. Ya, pola pertama adalah satu pola. Pola ini adalah pola yang paling sederhana gitu, dimana pola selanjutnya bisa kita dapatkan ya dengan satu pola saja gitu. Jadi tidak ada barisan atau angka yang dilengkap. Jadi hanya lurus aja gitu, hanya plain aja gitu. Nah, selanjutnya adalah dua pola atau pola selang-seling. Jadi untuk mendapatkan pola selanjutnya itu dapat dilakukan dengan melengkap satu angka setelahnya. Kemudian ada tiga pola atau lengkap dua. Nah, pola ini adalah pola yang udah mulai rumit gitu teman-teman. Karena variasi pola barisannya itu udah mulai beragam. Ya, selanjutnya adalah pola Fibonacci, di mana untuk mendapatkan pola selanjutnya itu dilakukan dengan menjumlahkan dua baris angka sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah pola bertingkat. Nah, pola ini salah satu pola yang cukup rumit karena biasanya terdapat pola di dalam pola. Ya, kurang lebih kayak gitu ya terkait dengan jenis-jenis pola pada pola barisan penalaran umum ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, di mana kita ya masuk ke satu pola, di mana yang seperti gue jelasin di awal, di mana pola ini adalah pola yang paling biasa atau pola paling sederhana. Ya, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada barisan angka 1, kemudian 3, 5, 7, dan juga 9. Nah, ya, pola barisan satu pola ini atau pola sederhana itu dari angka 1 langsung ke 3, di mana 1 ke 3 adalah plus 2. Kemudian 3 plus 5 adalah plus 2, 5 ke 7 adalah plus 2, 7 ke 9 adalah plus 2. Maka pola selanjutnya itu adalah 9 ditambah 2, yaitu 11. Ya, ini simple ya, jadi nggak ada angka yang dilengkap ataupun nggak ada pola yang macam-macam gitu. Jadi cuma plain, lurus aja gitu. Nah, contoh selanjutnya nih, ada angka 1, kemudian 4, 6, 9, 11, 14, dan juga 16. Ya, 1 ke 4 itu adalah plus 3 teman-teman. Kemudian 4 ke 6 adalah plus 2. Kemudian 6 ke 9 adalah plus 3 lagi. Kemudian 9 ke 11 plus 2. 4. Ya, dan selanjutnya gitu. Hingga nanti 16 itu ditambah 3, yaitu 19. Jadi ya, ini udah mulai agak berbeda di mana dalam satu pola ini itu ada dua operasi yang beragam gitu. Di mana ada plus 3 dan juga ada plus 2. Jadi sama-sama penjumlahan cuma angkanya berbeda. Ya, pola selanjutnya itu ada angka 2, 5, 9, 4, 7, 11,
6, dan juga 9. Ya, 2 ke 5 itu adalah plus 3, 5 ke 9 adalah plus 4. Nah, 9 ke 4 itu adalah min 5. Jadi, ya polanya masih tetap satu pola, lurus gitu. Cuma yang membedakan angkanya berbeda dan juga operasinya berbeda. Ada plus dan juga min gitu. Maka selanjutnya juga sama. 4 ke 7 plus 3, 7 ke 11 plus 4, 11 ke 6 min 5, kemudian 6 ke 9 plus 3. Nah, maka jawabannya adalah 9 ditambah 4, yaitu 13. Jadi polanya tetap lurus sama gitu, cuma angkanya itu berbeda gitu. Nah, yang terakhir itu adalah 2, kemudian polanya itu 4, kemudian ada 6, ada 12, kemudian 14, 28, kemudian ada 30. Dimana 2 ke 4 itu adalah 2 kali 2 gitu. Terus kemudian 4 ke 6 adalah plus 2, 6 ke 12 adalah dikali 2, 12 ke 14 adalah plus 2, 14 ke 28 adalah dikali 2, 28 ke 30 plus 2. Maka pola selanjutnya adalah 30 dikali 2, yaitu 60. Nah, di sini udah mulai kelihatan tingkat kesulitannya gitu, agak berbeda. Contoh satu tadi dia cenderung sama, contoh kedua mungkin agak berbeda, di mana ada plus 2 dan juga plus 3. Kemudian contoh ketiga itu ada 3 penjumlahan dan pengurangan gitu yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada perkalian dan juga penjumlahan, di mana ada 2 operasi bilangan dalam satu pola. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh 2 pola atau yang disebut juga pola selang-seling. Ya, contoh soalnya yang pertama ada angka 3, kemudian 5, kemudian 9, kemudian 9 lagi, kemudian ada 15, ada 13, ada 21, dan titik-titik gitu. Nah, di sini itu kita lengkap 1, teman-teman. Jadi polanya dari angka 3 itu langsung ke angka 9, di mana 3 ke 9 adalah plus 6. Kemudian pola selanjutnya adalah 9 ke 15, dia juga sama, plus 6. Kemudian 15 ke 21, itu juga sama, plus 6 gitu. Nah, pola yang kedua itu adalah angka 5, itu langsung lengkap 1 ke angka 9 yang di setelahnya gitu. Jadi 5 ke 9 itu plus 4, kemudian 9 dilengkap 1 lagi itu ke 13 plus 4, maka jawabannya adalah 13 tambah 4. Jawabannya adalah 17 gitu. Ya, pola selanjutnya itu ada angka 2, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 18, kemudian 11. Nah, di sini sama seperti pola yang pertama tadi. Itu dari angka 2 langsung diloncat atau dilengkap ke angka 6. Jadi lengkap 1 angka gitu. 2 ke 6 itu kali 3, 6 ke 18 itu juga kali 3, maka jawabannya adalah 18 dikali 3, yaitu 54. Ya, selanjutnya kita masuk ke 3 pola atau pola lengkap 2. Jadi di sini dari angka pertama itu langsung dilengkap 2 angka setelahnya. Ya, kita masuk ke contoh soal gitu. Ada angka 1, kemudian 3, ada 7, ada 3, ada 4, ada 6, ada 5, kemudian ada 5 lagi, ada 5 lagi, 7, dan juga titik-titik-titik gitu. Nah, dari angka 1 itu langsung lengkap 2 angka. Jadi dari 1 langsung ke 3. Itu plus 2 gitu. Terus dari 3 langsung ke 5. Itu plus 2 juga. Nah, dari 5 itu langsung ke 7. Itu plus 2. Nah, pola selanjutnya itu adalah pola yang kedua, di mana dari angka 3 pada baris kedua itu langsung dilengkap ke 4, yaitu plus 1 gitu. Kemudian 4 plus 1 didapatlah 5 gitu. Kemudian dari 5 itu dilengkap 2 angka lagi, maka jawaban yang pertama adalah 6. 5 plus 1 sama dengan 6. Nah, kemudian pola yang ketiga itu adalah dari 7 itu langsung kita lengkap 2 angka langsung ke 6 gitu, itu min 1. Kemudian dari 6 dilengkap lagi 2 angka, itu langsung ke 5. Nah, dari 5 itu kita
lengkap jauh lagi 5 min 1, jadi jawabannya 4. Jadi jawabannya adalah 6 dan 4. Nah, pola barisan yang ada 3 pola ini atau lengkap 2 itu biasanya punya barisan angka yang relatif banyak. Itu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 baris angka. Itu salah satu karakteristiknya. Jadi kalau kalian nemu barisan yang angkanya banyak gitu, bisa 10, 11, itu kemungkinan 3 pola. Tapi kalau misalkan cuma ada 4 atau 5, itu kemungkinan dia cuma punya satu pola gitu teman-teman. Ya, selanjutnya kita masuk ke pola Fibonacci, di mana pola Fibonacci sendiri adalah pola yang didapatkan dengan menambahkan 2 baris angka sebelumnya. Kita masuk ke contoh soal nih, di mana ada angka 0, kemudian 1, kemudian 1, kemudian 2, 3, 5, 8, 11, dan juga 19. Nah, angka 1 pada baris ketiga itu didapatkan dari 0 ditambah 1. Begitu juga dengan pola yang barisan keempat, di mana itu didapatkan dari 1 plus 1 dan seterusnya gitu. Jadi 3 didapatkan dari 2 plus 1, 5 didapatkan dari 3 plus 2, hingga nanti pola jawabannya itu didapatkan dari 2 baris sebelumnya, yaitu 11 ditambah 19. Jawabannya adalah 30. Nah, contoh kedua itu ada angka 3, 6, 9, 15, 24, 39. Nah, maka karena ini pola Fibonacci, kita tinggal menambahkan 2 angka sebelum jawabannya, yaitu 24 ditambah 39. Maka jawabannya adalah 63. Ya, biasanya pola Fibonacci ini kita bisa temukan setelah kita biasanya itu udah nyoba banyak pola gitu, dan ternyata pola yang belum kita coba itu biasanya pola Fibonacci gitu. Ini sekedar kebiasaan gua gitu ketika menemukan soal pola barisan ini. Nah, pola yang terakhir itu adalah pola bertingkat, di mana terdapat pola di dalam pola. Ya, kita masuk ke contoh soal, di mana ada angka 3, kemudian 5, 9, dan juga 17. Ya, ini karena angkanya sedikit, jadi kemungkinan cuma punya satu pola. Cuma dalam pola, kita lihat di sini angkanya cuma ada 4. Kemungkinan dia cuma punya satu pola. Jadi kita langsung coba. 3 ke 5 itu adalah plus 2. 5 ke 9 itu adalah plus 4. 9 ke 17 itu adalah plus 8. Nah, maka pola selanjutnya itu adalah plus 16. Itu kita dapat dari 2 ke 4 itu adalah perkalian 2. 4 ke 8 juga perkalian 2. Kemudian 8 kita kalikan 2, maka dapatlah plus 16. Maka pola selanjutnya itu adalah 17 ditambah 16, yaitu 33. Itu yang dimaksud dengan pola di dalam pola gitu. Jadi ada pola setelah polanya gitu. Nah, yang terakhir itu kita masukin contoh angka, yaitu 3, 6, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 21, kemudian 28. Maka jawaban selanjutnya itu adalah kita cari. Ini 3 ke 6 adalah plus 3, 6 ke 10 adalah plus 4, 10 ke 15 adalah plus 5, 15 ke 21 adalah plus 6, 21 ke 28 adalah plus 7. Maka selanjutnya adalah plus 8. Kita dapat dari mana? Itu karena setiap pola itu punya selisih 1, atau pola di dalam polanya itu adalah plus 1 gitu. Jadi 28 tambah 8 itu adalah 36. Kurang lebih seperti itu terkait dengan jenis-jenis pola gitu dan juga contoh-contohnya. Mungkin di video selanjutnya nanti akan ada gue bakal ngejelasin contoh-contoh yang soal lainnya gitu terkait dengan pola-pola barisan pada penalaran umum. Cukup sekian dari gua. Terima kasih.